Hari ini yang akan kita bahas masih perkara zikir kita di waktu pagi dan di waktu petang. Zikir pagi dan petang yang terakhir saya mencatat ini. Kita membaca hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 marrat, 7 kali. Betul ya Pak ya? Kira-kira kemarin pada ngapalin itu kan? Oh, lupa. Ini sama kayak kalau ngisi pengajian ibu-ibu Pak. Ibu-ibu itu kalau pengajian biasanya bawa buku, bawa pulpen, bagus sekali nih. Dicatat yang dikaji itu. Bulan depan ketemu lagi, kemarin terakhir di mana? Bukunya baru nih Pak Ustadz. Karena tasnya baru lagi, lain tas, lain buku, sehingga lupa yang terakhir kemarin dikaji itu bab apa. Kalau tidak keliru, saya sampai zikir pagi petang yang kedua tentang membaca hasbiyallah. Oh iya, berarti satu ituan masih satu grup gitu ya. Ada 3 yang kemarin kita bahas. Betul. Asbahna juga satu grup sama hasbiyallah. Nah, kita ingin bahas sekarang lanjutannya bab ma yuqalu fi sabihatil jumu'ati. Bab apa-apa yang kita baca, apa-apa yang kita ucapkan fi sabihatil jumu'ati. Ini istimewa Pak. Yang kita baca pada pagi hari, harinya hari Jumu'ah. Nama-nama hari itu semuanya pakai bilangan kecuali Jumu'ah. Ahad 1 ya. Isnin, al-isnaini Senin 2. Ats-tsulatsa jadi Selasa 3. Al-arbi'a itu 4 jadi Rabu. Al-khamis itu artinya 5 jadi Kamis. 6 itu Sittun jadinya al-jumu'ah, hari kita kumpul. Sab'un itu artinya 7 jadinya Sabtu. Jadi dari Ahad jadi 1 sampai 7 hari itu bilangannya. Tapi yang ke-6 namanya adalah Jumu'ah. Yang ke-6 hari Jumu'ah. Dan hari Jum'ah itu memang adalah hari di mana ada keistimewaan bagi kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul yang ajarkan kepada kita pada hari itu kita diminta memperbanyak sholawat Pak. Jadi kalau di hari Jumat banyak memang sholawat itu. Karena nanti Allah akan perlihatkan sholawat kita itu wabil khusus pada hari Jum'ah kita itu. Jadi kalau udah hari Jum'ah memang memperbanyak sholawat. Dari kapan? Dari mulai tenggelamnya matahari ya, pada hari Kamis sampai dengan nanti tenggelamnya matahari pada hari Jum'ah. Jadi 24 jamnya itu adalah dari hari Kamis mulai tenggelamnya matahari sampai dengan tenggelamnya matahari pada hari Jum'ah. Itu hari Jum'ah secara komariah. Jadi kita banyakin sholawat. Maka nanti kita ketemu lagi dengan hadis di mana Rasul memerintahkan kita pada hari Jum'ah. Di hari-hari lain tidak kita temukan banyak hal terkait perintah-perintah khusus, tetapi pada hari Jum'ah diminta kita membaca surat Al-Kahfi. Dibaca kita. Ini istimewa sekali memang hari Jum'ah ini. Bahkan proklamasi kemerdekaan kita tahun 1945 itu jatuh pada hari Jum'ah. Kalau sekarang hari Ahad, baru 2 hari berarti Pak. Dulu hari Jum'ah, sekarang hari Ahad. Ya. Istimewa hari Jum'ah. Rasul pun menceritakan pada hari Jum'ah itu adalah hari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Hari di mana nanti dikeluarkannya Nabi Adam alaihissalam. Bahkan tidak terjadi yang namanya hari akhir, hari kiamah yang kita sebut, kecuali adalah pada hari Jum'ah. Istimewa juga. Maka Rasul mengajarkan kepada kita apa yang hendaknya kita baca pada hari Jum'ah.
Dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, i'lam anna kulla ma yuqalu fi ghairi yaumil jum'ah yuqalu fi wa yazdadu istihbab kathratidz dzikr fihi ala ghairihi. Jadi kita dicintai, disukai, disunnahkan pada hari Jumat memang memperbanyak zikir atau perkataan-perkataan nanti yang baik. Wa yazdadu kathratus sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan diperintahkan juga kita untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa hadisnya? Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu anhu. Hadis pertama yang akan kita baca dari Anas radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala sabihata yaumil jumu'ati qabla salatil ghada, siapa saja yang berkata, yang membaca pada pagi hari Jumat itu sampai waktunya sampai kapan? Yang disebut pagi sampai qabla salatil ghada, sebelum salat siang. Sebelum salat siang berarti salat apa maksudnya? Jumat, jangan zuhur, hari Jumat. Salat Jumat, salat zuhur ada yang ibu-ibu ya. Jadi sebelum salat Jumat, dari pagi nih sampai sebelum salat Jumat, kita diperintahkan sama Rasul, diajarin sama Rasul mengucapkan apa? Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum wa atubu ilaih. Kalau digabung, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Thalatha marrat. Berapa kali? 3 kali. 3 kali, Pak. Apa kata Rasul? Ghafarallahu dzunubahu walau kanat mithla zabadil bahr. Maka Allah akan ampuni segala kesalahannya sebanyak apapun, walaupun bagaikan buih-buih. Hitung, Pak, datang ke Anyer, ke Ancol, buihnya lautan itu sedikit apa banyak buih. Itu jumlahnya nggak kehitung sama kita, sama kayak kita ngitung pasir, nggak bisa kita hitung itu. Kalau ditimbang bisa, tapi kalau dihitung nggak bisa. Butirannya satu-satu itu nggak kelar, yang digenggam saja nggak kelar oleh kita. Sebanyak apapun itu, kalau dia baca pada hari Jumat pada waktu pagi harinya sampai dengan waktu siang, dia sebutkan nama Allah, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih thalatha marrat, maka Allah akan hapuskan segala kesalahannya. Ini kemerdekaan yang paling sejati bagi seorang hamba. Jadi kalau mau jadi orang merdeka, merdeka itu kan 2. Pertama, merdeka kita mengesahkan Allah. Itu merdeka yang paling mendasar. Namanya sahabat Rasul Bilal bin Rabah. Statusnya budak. Tapi hari itu dia dijemur di tengah tanah lapang, ditimpa dengan batu yang besar, diikat tangannya, dan dia mengucapkan ahad, 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 begitu. Maka dia adalah orang yang paling merdeka saat itu. Kenapa? Karena walaupun statusnya budak, ia masih punya kemerdekaan untuk kemudian bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang ia takuti kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Statusnya apa? Budak, Pak. Walaupun statusnya budak saat itu sebelum dimerdekakan. Nanti kalau kita baca dalam sejarahnya yang memerdekakan, ada yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ada pendapat yang lain. Tapi sebelum dimerdekakan Bilal bin Rabah, dia tetap merdeka. Kenapa? Mentauhidkan Allah. Jadi orang yang paling merdeka adalah orang yang mampu mentauhidkan Allah, menjadikan segala sesuatunya hanya karena Allah. Itu merdeka banget tuh. Karena tidak lagi terpengaruh oleh pandangan-pandangan manusia. Kalau kita masih terpengaruh sama pandangan manusia, berarti sudah merdeka belum, Pak? Mau minum, aduh nggak enak nih. Nanti saya dibilang orang yang kagak puasa lagi hari ini nih.
Ini cuma contohnya Pak. Mau minum bisa. Wah nggak enak. Jangan minum sini biar dibilang masih butuh verifikasi manusia, belum merdeka. Pengen sholat dulu nanti saya dibilang soalim lagi sholat sini nih. Habis sholat zuhur, masa saya sholat sunnah di sini? Saya di rumah aja deh. Kalau mikirnya takut dibilang alim, maka dia masih butuh verifikasi manusia, belum merdeka. Saya sholat langsung di sini biar memang mencontohkan yang lain. Akhirnya sholat sunnah 2 rakaat habis sholat subuh. Ngaco lagi, belum merdeka. Siapa yang nggak merdeka? Orang yang masih butuh verifikasi pandangan penilaian dari manusia, belum merdeka. Maka status apapun manusia itu, golongan apapun manusia itu, kalau dia bertauhid pada Allah, merdeka deh. Merdeka sebenar-benarnya. Karena hanya diikuti statusnya sebagai Abdullah, hamba Allah. Kalau sudah hamba Allah, berarti yang diikuti kemauan dirinya apa kemauan Allah? Kemauan dirinya apa kemauan Allah, Pak? Kemauan Allah. Maka dalam surat Al-Furqan nanti kalau kita baca ayat 43 itu Allah ceritakan, apakah kamu melihat ada orang yang mau mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan? Hawa nafsu sebagai Tuhan. Kan musyrik Pak, menduakan Allah. Diduakannya dengan apa? Hawa nafsu. Ini Allah dia kalahkan dengan yang namanya kemusyrikannya hawa nafsunya. Kamu lihat nggak tuh ada manusia yang kemudian menduakan Allah dengan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ada Pak. Makanya orang paling merdeka itu orang mempertahankan kalimat La ilaha illallah. Ini pada kalimat ini astagfirullah ini kita akan kembali ke sana. Hidup kita ini kan bicara, ini umur berapa Pak? 30, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, begitu ya? Siapa di sini yang paling sepuh di antara kita? Ada yang sudah 70 tahun? Mukanya banyak, ini muka-muka 70. 88. Masya Allah. 88 tahun. Ini umur sampai 70 tahun kita, 60 tahun kita Pak, ini mempertahankan La ilaha illallah itu kok yang kita pertahankan. Sampai sekarang nih kita nih terus belajar, kita sholat supaya terjaga La ilaha illallah, kita sedekah supaya terjaga kita La ilaha illallah. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya mencontohkan yang demikian untuk kita menjaga tiada Tuhan selain Allah. Makanya kita belajar terus, makanya kita sholat, makanya kita sedekah, semuanya kita lakukan untuk menjaga tadi kalimat yang kita akan bawa sampai dengan akhir kehidupan kita di dunia ini. Karena hidup nggak pernah berhenti kan? Hidup itu hanya berpindah saja dari kehidupan dunia, alam barzah, kampung akhirat, ya nggak berhenti. Yang berhenti itu di dunianya saja. Maka disebut meninggal dunia, karena meninggalkan dunia ini. Tapi kehidupannya mah terus langsung. Siapa saja yang telah mendahului kita, mendahului saja dia Pak. Bukan berarti nggak ada. Bukannya nafiul hayah kalau kata Imam Ghazali, bukannya tiada hidup. Dia lanjut di hidupnya. Yang dia bawa modalnya satu, La ilaha illallah. Itu aja kok kita mempertahankan ini Pak. Jadi hidup ini bicara mempertahankan kalimat La ilaha illallah yang tiada ada timbangannya dibandingkan apapun. Itu kalimat La ilaha illallah ditimbang dengan apapun Pak. Harta kita sebanyak apapun ditimbang nih. La ilaha illallah ditimbang dengan apapun. Ini nggak ada apa-apanya yang lain. Yang diminta memang ini. Maka kunci surga, miftahul jannah adalah kalimat La ilaha illallah. Jadi Bapak hari ini hidup di sini, kita ada di majelis ilmu ini untuk mempertahankan itu. Mempertahankan. Kalau begitu enak dong Pak Ustaz, ada orang yang hidupnya bisa foya-foya, nanti dari hidupnya bisa La ilaha illallah. Silahkan saja. Masalah kan kita nggak pernah tahu kapan kematian akan datang kepada kita. Ada orang seger Pak, sehat, lagi dangdutan nyanyi tiba-tiba meninggal, ada kan? Yang orang sehat datang, tiba-tiba ada panggung, ada orkes itu, dangdutan ikut nyanyi, habis itu meninggal. Ada nggak cerita begitu di dunia? Ada.
Ada orang sehat datang nih lagi ke majelis ilmu, lagi baca Al-Quran, lagi ngaji, habis itu meninggal. Ada nggak? Ada. Lagi sujud terus meninggal, ada nggak? Ada. Kita nggak pernah tahu tuh kapan datangnya kepada kita tuh. Makanya kita diminta mempertahankan ini. Bagaimana caranya? Karena kita nggak tahu kapan akan datang kepada kita. Ya tugas kita jaga terus tuh, jangan sampai lengah. Karena khawatirnya di saat kita lengah, di saat itulah kemudian datang kematian kepada kita. Makanya kita membiasakan bagaimana istiqomahnya. Rasul ngajarin sholat yang 5 waktu akan menghapuskan diantaranya kesalahan Jumat yang satu ke Jumat lainnya, kan begitu? Umroh yang satu ke umroh lainnya, Ramadan yang satu ke Ramadan lainnya. Mukaffirat, menjadi penghancur dosa-dosa. Tugas kita cuma menjaga la ilaha illallah. Nah, bagaimana menjaga la ilaha illallah? Satu diantaranya adalah mengingat Allah dengan membaca yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada pagi hari Jumat dengan kalimat astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali dibacanya. Udah hafal, Bu? Bu? Hafal ya, Bu? Insyaallah. Nanti kita kirim ya. Saya sekarang udah dimasukin ke grup. Wah, nambah lagi grup kita ini. Ada grup apa namanya ini? Al-Muharram Jamaah. Nah, nanti kita kirim tuh hadisnya tuh. Ya, kita baca sekali lagi dulu supaya yang belum nyangkut, belum ingat, nanti jadi ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kencangnya kayaknya di depan doang aja. Mulai ke belakang mulai saru-saru suaranya. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali Pak dibacanya, Pak? Salat amarat 3 kali. Kalau ada hadis yang khusus, Pak, yang umum itu kalah. Tapi kalau mau kita baca semuanya, kemarin kan udah belajar, Ustaz. Pagi-pagi kita baca banyak banget tuh zikir-zikirnya. Saya boleh nggak? Yang lain nggak saya baca ini. Boleh. Boleh nggak saya baca yang biasa saya baca ditambah ini, tambah bagus. Karena prinsipnya sesuatu yang khusus itu bisa menutupi sesuatu yang umum. Jadi kalau ada perintah Rasul yang khusus, Pak. Khusus, ini kan berarti disebut pada hari Jumat pagi. Berarti khusus nggak? Khusus. Maka ini lebih istimewa karena disebutkan kekhususannya. Baca surat Al-Kahfi kapan aja boleh, Pak. Tapi ada kekhususannya, itu pada hari Jumat, maka top, lebih bagus. Itu namanya kekhususannya. Nah, oleh karena itu hadis ini khusus disebutkan, yaitu pada pagi hari Jumat. Jadi bacaan istighfar itu kan banyak. Satu diantaranya yang biasanya kita baca astagfirullah, 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 kan banyak tuh. Ada yang baca begitu sampai 1000 kali, ada yang sampai 3000 kali. Oh, ini saya pokoknya 1000 dinar. Baca dulu istighfarnya aja 1000 kali, silakan. Tapi ini diajarin sama Rasul 3 kali. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ditutup terakhirnya wa atubu ilaihi. Apa maknanya? Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Astaghfirullah. Ingat, setiap kalimat istighfar, otak kita diminta mikir apa yang sedang kita minta ampunan kepada Allah. Ini namanya menyelaraskan antara zikir kita, lisan kita dengan pikiran kita. Dalam surat Al-Imran 190, 192 itu harus selaras tuh antara pikiran dengan bacaan dengan tindakan. Maka ketika astagfirullah, kita mikir nih, Pak, pagi-pagi nih udah diajak mikir kita. Astagfirullah, kenapa kamu minta ampun pada Allah? Kenapa minta ampun kepada Allah? Ada yang dipikirin tuh. Oh, tadi pagi saya berangkat ke masjidnya kesiangan.
Astagfirullah. Saya tadi pagi tuh pengen ke kamar mandi dulu, aduh takut terlambat, ternyata ini udah jam segini. Jadi sampai sini dulu ke kamar mandi, di sini akhirnya supaya tenang. Kalau sudah sampai di lokasi nanti lebih tenang. Langsung dia istighfar, ya Allah. Tadi pagi saya nggak sempat sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, namanya sholat fajar bahasa lainnya. Dia baca astagfirullah, tuh ada yang dipikir tuh. Ya kadang-kadang kita istighfar nggak ada yang dipikirin, pantesan kosong, saking kosongnya nggak ada yang dipikirin. Astagfirullah, 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 nggak ada yang dipikirin. Dia mohon ampun pada Allah tuh apa yang dia mohon ampunin? Satu aja masalahnya, satu saja kesalahannya, istighfarnya boleh 1000 kali, Pak. Karena yang satu saja belum tentu diampunin itu. Tapi kalau nggak ada yang dipikirin, itu lebih kacau lagi. Jadi lebih baik kita mikirin walaupun hanya satu kelalaian kita, kealfaan kita, kesalahan kita, itu lebih baik. Astagfirullah, belum ngasih uang mingguan ke istri, astagfirullah. Boleh tuh dia istighfar tuh. Orang istri sudah amanah saya yang harus dijaga, sudah diucapkan, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Maka wanita yang ada di kamar sana yang masih ngumpet tadi atau di samping kita pada saat kita ucapan bertanggung jawab kita. Kita lupa bulanannya belum dikasih gitu. Dia kagak minta emang, tapi kita lupa. Astagfirullah gitu, Pak. Ada yang dipikir itu. Ya Allah, saya ini kok hidup beratin orang, setiap datang jadi orang kepikiran bikin mendoan. Astagfirullah, buatnya begitu, Pak. Sampai dipanggil Ustaz mendoan. Itu masih bagus tuh, Pak. Saya pernah ngajarin di Kebayoran Baru itu ibu-ibu, Pak, khusus. Jadi ada 6 sesi cuman belajar toharoh, Pak. Mulai dari yang namanya tayamum, wudu sampai mandi. Nah, ibu-ibu tuh ingat mulu tuh sama namanya babnya itu masalah junub. Ustaz junubnya datang tuh, Ustaz junub dipanggil. Lebih kacau lagi itu. Saking lupa dia sama nama, Ustaz junub kita dipanggil. Saya ngajarin toharoh, bagaimana wudu yang baik yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kan hadis-hadis tentang wudu, banyak apa? Banyak. Yang paling lengkap itu nanti kalau kita baca dari Utsman bin Affan, sahabat Rasul namanya Utsman. Dia duduk begini. Utsman tuh nyontohnya duduk, kemudian dia berwudu itu dicontohin. Maka para sahabat mengikuti. Begitulah wudunya Rasul, kata Utsman. Ya, banyak hadis-hadis tentang wudu itu. Begitu pula tentang mandi junub itu juga sama, perlu dipelajari. Mandi itu jangan sampai sembarangan. Ya, akhirnya nggak benar mandinya. Kalau mandinya nggak benar, berarti dia suci nggak secara syariat? Nggak suci. Kalau nggak suci, berarti dia sah nggak melaksanakan sholat? Jadi nggak sah. Masalahnya dia mikir mandinya udah benar dan datang haidnya sebulan lagi tuh. Berarti selama sebulan dia udah suci belum tuh? Nggak suci nanti. Makanya kudu bener emang mandi itu. Mandi harus benar, wudu harus benar, ya. Itu kan syarat sahnya sholat. Sholat kita tuh bukan rukun sholat, tapi sholat kita nggak sah kalau wudunya tidak benar. Wudunya nggak benar. Kanan dulu apa kiri dulu Pak kalau wudu, Pak? Hah? Kanan dulu. Apa kanan kiri? Tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri gitu ya. Ada tuh begitu kan? Padahal hadisnya salasan 3 kali, baru pindah 3 kali. Karena ada orang saya lihat wudu berapa kali tuh di mall tuh di Gandaria tuh kemarin saya lihat wudu orang gini, 1 kanan, habis itu kaki kiri sekali, kemudian kaki kanan lagi. Jadi yang dihitung membasuh kaki itu goyang ternyata dia, menurut dia begini. Oh, kalau kaki udah goyang dihitung 1 gitu ya, kakinya goyang. Harus benar. Nah, jadi kita harus mikir nih ketika baca istighfar tadi itu. Astagfirullah. Mikir. Saya mohon ampunanmu ya Allah. Baru kita puji Allah.
Alladzi la ilaha illa huwa. Tadi kita lagi bicara ini ya. Yang mana artinya yang alladzi la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia, yaitu Allah. Makanya huwa di sini. Akhirnya ada ijtihad karena takut pada saat akhir kehidupan yang nggak sanggup ngomong Allah, maka diganti ini nih, baca saja deh huwa, kul huwallahu ahad, bacanya huwa aja, nggak usah. Kalau di komplek kita sini, kalau pengen mendampingi orang yang sakarat tadi, yang mau mengalami proses pindah tadi, maka tuntunkan dengan kalimat yang diajarin Rasul sama, la ilaha illallah. Nggak usah diganti-ganti ya Pak, nggak usah diganti hu, jangan wa, nggak usah. Allah, nggak usah. Ajarin saja, biarin nanti dia mangap-mangap begitu nggak apa-apa, walaupun nggak kedengeran nama kita. Sekurang-kurangnya kalimat terakhir yang dia dengar dari kita adalah la ilaha illallah. Sebut nama Allah. Ya Allah, aku mohon ampunanmu ya Allah, yang mana engkau tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Kalimatnya kan redaksi nanti sama kayak kita baca Sayyidul Istighfar kan begitu ya. Intinya kita mengakui Allah Tuhan kita dan kita mohon ampunan kepadanya. La ilaha illa huwa. Disebutkan sifat-sifatnya tadi ini dalam bentuk nama yang kita sebut dengan Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Allah tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur Allah itu. Beda sama kita. Ya. Kita butuh istirahat, Allah itu tidak butuh istirahat karena Dia adalah maha segalanya, kecuali mahasiswa. Kalau mahasiswa cuma ada dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa kita. Allah bukan siswa, ya. Allah maha segalanya. Maka disebutkan alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baru minta satu lagi setelah istighfar, puji Allah, wa atubu ilaih. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami kembali. Begitu Pak kalimatnya. Baca tuh 3 kali setiap hari Jumat. Yang penting dari apa yang kita kaji itu ngamalin Pak. Ngamalin. Ini kan udah gampang nih kalimatnya. Kagak kita amalin lagi. Kita pakai lupa lagi, nanti bulan depan udah ngaji apa? Sayang. Ini udah dibaca nih sama kita. Hadisnya jelas, ya. Riwayatnya jelas, kitabnya jelas, maka amalkan. Rasul yang sampaikan kalau mau baca itu 3 kali, Allah jamin ini hari Jumat istimewa, maka ghafarallahu dzunubahu walau kanat misla zabadil bahar. Artinya Allah akan ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Hadis pertama kita. Ada yang mau ditanyakan ya hadis pertama ini? Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan nggak terkait hadis pertama kita? Ya, tadi kan kalau kita orang Islam sama nakal itu adalah tapi ada yang berkata kalau pas mereka menyebut la ilah dia melaksanakan itu berarti itu gimana tuh? Dia takut Ustaz nanti cuma la ilaha tiada Tuhan baru begitu dong mati kan begitu. Pertanyaan kita, yang menggerakkan lisan kita bisa mengucapkan la ilaha illallah itu siapa? Kita apa Allah? Ini saya minum nih. Kita apa Allah? Saya apa Allah nih maunya? Allah kasih namanya kudrah, kemampuan, tapi kita manusia dikasih iradah. Ya, Allah kasih namanya hidayah, tapi ada kita yang mau ambil, ada yang mau enggak, begitu ya. La ilaha illallah, Allah akan tuntun itu. Para malaikat akan tuntun itu. Bagi siapa? Siapa saja yang dikehendaki. Yang jadi masalah kita termasuk yang dikehendaki sama Allah apa enggak?
Jadi jangan takut dia mau berhenti di mana atau tidak. Kalau Allah kehendaki, seberat apapun, sesusah apapun yang dialami oleh manusia, ini kan masa paling berat Pak, sakarat itu. Bapak sepakat nggak soal saya bilang sakarat itu masa paling berat Pak? Udah pernah ngalamin belum? Belum, tapi kan kita ngelihat ya kan? Kan saya pernah Bang melihat ini, saya nggak hilang ini di ingatan saya itu. Jam 2 pagi saya ditelepon untuk ngapain? Nalkinin orang yang kemudian lagi sakarat di daerah Selipi, tangannya begini. Ini nih sobek telapak tangannya itu, tidak ngalir darahnya karena memang sudah, tapi ada bercak darahnya di sini, saking kencangnya, giginya rontok karena model orang sakarat itu kan dua Pak, ada yang mangap, gitu ya, ada yang gigit. Maka hati-hati kalau yang mangap dia biarin aja tuh, gitu. Ada yang gigit aja, gitu, ke gigi ini. Nah ketika gigit itu kita kasih tuh bantalan ya, yang agak lembut supaya tidak langsung beradu antara gigi dengan gigi, apalagi lidah dengan giginya. Kasih kain, tangan juga begitu. Kalau bisa kita kasih kain. Kalau kita keluarganya bahkan kadang kita pegang ya, langsung kenceng dia Pak. Biasanya naik tangannya begitu. Ke gigi. Tapi jangan ditutup pakai bantal Pak. Nanti kenanya pasalnya Bapak pembunuhan. Alhamdulillah Ustaz, tadinya sakarat pas saya datang cepat. Kenapa? Saya tutup pakai bantal. Oh, jadi tindak pidana gitu ya. Nah jadi Bu, bagaimana orang ini? Kan yang menggerakkan Allah. Kenapa kita jadi takut? Padahal yang ngajarin Rasulullah. Jadi apakah saya ganti Ustaz Allah saja supaya aman? Nggak usah. Orang Rasul yang menyampaikan lakinu mautakum, talkinkan oleh kamu orang yang mau mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Kita tugas kita itu ngikutin yang disampaikan Rasul. Tugas yang mau mati itu yang ngikutin atau mendengarkan apa yang dibacakan oleh orang yang ada di sampingnya itu. Makanya cara mentalkinkan itu yang kemudian di masyarakat kita harus benar. Jangan sampai ditalkinkan bareng-bareng. Ayo baca dong Pak, ayo dong Pak baca, ayo Pak istighfar kamu Pak. Itu udah nggak bisa. Orang udah sakarat itu udah nggak bisa begitu. Dia cuma mendengarkan la ilaha illallah. Itu nggak usah diganggu kanan kirinya. Yang ada di kanan mimpin la ilaha illallah. Kasih jeda waktu setengah menit, biarin. Gitu. Makanya kita kan diajarin supaya tahu ciri-ciri sakaratnya. Jangan sampai orang kemudian cuma baru sakit, pilek-pilek sama batuk, la ilaha illallah. Waduh, dijambak kita. Orang baru batuk Pak. Soalnya batuknya nyesak banget nih Ustaz nih. Aduh gak tega saya, udahlah saya talkin aja. Kan ibu harus tahu ciri sakaratnya gimana dulu, supaya kita nggak salah ya. Kalau sudah kaki terbuka ya, sudah kaki apa namanya nih, melipat dingin begini nih, wal tafatisaqu bisaq, betis sama betis bertautan. Ciri pertama tuh kadang-kadang mohon maaf, udah buang air kecil, buang air besar, udah nggak terasa tuh, sampai mohon maaf kan, orang sakarat tuh sampai mengeluarkan namanya sperma atau mani, saking sakitnya tuh. Itu tahapan pertama Pak, nafasnya udah begini, itu tahapan pertama tuh. Jadi kalau udah nafasnya boleh begitu, napasnya ngas-ngosan, kemudian kakinya sudah begini atau dia terbuka dan nggak gerak lagi, masuk dia tahapan satu itu, beratnya luar biasa itu. Perubahan nafasnya terjadi total. Nanti kalau tahap 2 itu berubah nafasnya total lagi tuh. Jadi Senin Kemis ngambil nafasnya kedengeran Pak, tapi kalau buangnya udah nggak kedengeran. Gitu. Itu kalau itu tahap kedua tuh tangannya biasa naik begini, kakinya udah nggak gerak, udah buang air kecil, kadang-kadang mohon maaf buang air besar. Kecuali kalau orang yang sudah dirawat di rumah sakit, dia diinfus, itu relatif aman dia. Kalaupun dia keluar kotorannya itu sedikit. Yang jadi masalah tuh malamnya bisa makan ketoprak, paginya sakarat Pak. Paginya makan, malamnya makan apa? Ketoprak. Tambah lagi pakai Indomie lagi, telurnya 2. Malamnya bisa makan itu, paginya sakarat Pak.
waduh yang dampingin tuh kita macam-macam itu keluarnya itu berat itu. Nah, jadi tetap udah begitu Pak, la ilaha illallah, tetap baca begitu Bu. Nah, nanti perubahan nafas total ketiga itu, tahapan ketiga dari pusatnya ditarik lagi tuh ruhnya tuh sampai kerongkongannya nih. Nafasnya berubah total lagi tuh, yang tadinya gitu. Kalau dia model terbuka ya, maka dia nafasnya ngambil udah nggak kelihatan, nggak kedengeran lagi. Dada itu lihat gitu. Saya kemarin damping mertua tuh, gitu ya. Habis itu pas keluar anginnya itu baru kelihatan, kedengeran oleh kita. Kalau orang Betawi bilang ngorok gitu ya. Jadi kalau udah ngorok, badan dan kaki sampai nggak gerak, terus begitu, itu udah masuk ke tahap ketiga. Makanya ibu-ibu harus bahagia kalau melihat suaminya ngorok masih gerak. Itu berarti bukan sakarot. Jangan suaminya ngorok langsung la ilaha illallah. Oh, saya ingat kata Pak Ustadz tuh di Masjid Al-Muharram, katanya ngorok ciri-ciri itu dari sakarot. Suami saya kalau tidur ngorok mulu. La ilaha illallah ya. Kalau enggak, ini udah gak gerak nih, kaki udah gak gerak, dadanya aja turun naik, nafasnya udah berubah total, ngambil nafasnya udah gak kedengeran. Terakhir itu kalau yang matanya kebuka, nanti tahapan keempat dari hulqum, wa idza balaghatil hulqum wa antum hina izin tanzurun, tarik sampai sini. Mata itu ikut itu, itu hitamnya apa ya? Hitamnya itu mengikuti sampai ke atas. Udah selesai. Ininya bunyi. Kalau kita dengerin banget nih Bapak Ibu, sampingnya aja lagi talkinin itu, gitu. Ada suara begitu. Sini, kedengeran itu. Habis itu nggak ada. Kalau udah nggak ada, medis dulu. Suruh medis dicek. Betul-betul nggak ada. Apa jangan-jangan memang masih lemah yang kita nggak bisa dengar. Nggak bisa kita cek. Karena saya pernah merawat jenazah 3 kali mati di daerah Pesanggerahan. Mau dimandiin masih hangat, kasih cermin, masih ada uap, balikin lagi ke rumah sakit, ternyata masih ada. Nggak ada lagi, hilang lagi tuh, udah ini ya. Balikin lagi itu hari Rebo, hari Kamis. Hari Kamis dicek lagi, pas mau dimandiin masih hangat kok, lemes. Cek lagi masih ada. Balik lagi ke rumah sakit, pasang alat lagi, ternyata memang masih ada. Hari Minggu tuh baru keluarga dan telepon, benar nih Pak Ustadz, kali ini betul-betul udah mati. Jadi 3 kali proses jenazah itu bolak-balik itu 3 kali. Jadi jangan sampai kita mandiin jenazah yang belum mati, kita udah mandiin, ya mandiin. Betul, pastikan itu. Makanya harus tahu tuh, dicek betul. Kadang-kadang kita ini nggak bisa deteksi, tangan kita udah nggak terasa, emang kayak udah meninggal. Tapi ternyata masih ada, ya nafasnya walaupun ringan kecil itu ya masih ada. Jadi kembali ke pertanyaan Ibu, bacanya tetap sama, jangan punya rasa takut karena yang menjaga itu Allah. Ustaz, ternyata dia cuma la ilaha, nggak sampai Allah. Kalimat yang dia dengar dari kita la ilaha illallah. Kita nggak pernah dengar alam ruh